Ternyata setelah saya coba untuk lakukan evaluasi sendiri untuk berkaitan dengan mata kuliah dasar-dasar statistik sosial, dan masalah yang saya peroleh itu misalnya berkaitan dengan kepemilikan perangkat komputer. Jadi besar kemungkinan mahasiswa di semester 1 untuk peserta mata kuliah dasar-dasar statistik sosial kemungkinan tidak memiliki laptop atau komputer. Kalaupun ada, entah sama om atau mungkin tante ataupun sepupu, maka otomatis masalah yang kedua, kebanyakan pastinya teman-teman mahasiswa tidak akan mudah menguasai, baru belajar lagi. Jadi ya saya harus coba mempelajari masalah yang saya temukan itu dari hasil evaluasi sepihak saja, penilaian subjektif. Kalaupun ada lab, ya itu bisa digunakan, tapi butuh waktu yang agak lama. Kita harus mengenal lebih dalam lagi untuk setiap program komputer yang akan kita gunakan, misalnya Excel. Jadi saya lebih memilih untuk menggunakan atau mencoba dengan perlengkapan seadanya, misalnya kalkulator. Dan otomatis bagian-bagian lain ya bersifat teoritis begitu. Artinya ya saya hanya memberikan input pengetahuan saja. Dan karena itu materi sebelumnya itu saya ubah. Padahal kita sudah sampai pada pokok bahasan untuk membicarakan bagaimana data itu disajikan, seperti apa. Nah, kalau kita bicara soal data, kemarin kita sudah banyak di pendahuluan, kita sudah banyak bicara soal data-data dalam penelitian. Nanti kita akan berhadapan dengan data nominal, data ordinal, data rasio, data interval. 4 jenis data yang harus teman-teman pahami. Kalau itu sudah kita sampaikan di awal dari materi kita, dasar-dasar statistik sosial. Hanya saja bagian-bagian tertentu, misalnya berkaitan dengan ANOVA atau korelasi, analisis korelasi atau uji T, itu dalam hal-hal tertentu ya kita terbatas untuk mengerjakannya secara manual, misalnya menggunakan kalkulator. Bisa sih bisa, tapi itu butuh waktu yang lama. Sehingga materi itu yang semula sudah sampai pada uji regresi dengan menggunakan beberapa aplikasi atau software yang saya gunakan itu IBM SPSS 23. Ya terpaksa kita terbatas untuk menyajikan itu. Dan saya hanya menampilkan hasil pekerjaan yang bersumber dari Excel yang mudah dipahami dalam bentuk diagram. Jadi di sini saya akan menjelaskan nantinya
soal seperti apa yang namanya uji korelasi. Oke, mungkin hanya sampai di situ dan selamat malam.